Selamat datang di Rantai Kotak, sebuah channel yang akan membahas tentang blockchain dan hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan yang terpenting, semua ini akan kita bahas sambil santai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai yuk. Wah, siap Daeng. Oke, mari kita diskusi. Yuk teman-teman yang sudah masuk, mungkin juga boleh diajak teman-teman yang lain belum masuk, boleh dibantu mention, karena malam ini kita akan mulai acara amal dan halal bihalal bersama keluarga satu rantai kotak dan bentara, di mana pada kesempatan ini nanti kita akan diskusi santai bareng Daeng Ali, kita diskus tentang kondisi market cryptocurrency saat ini, mungkin juga diskusi nanti boleh diskusi tentang takar, diskusi tentang proyek-proyek bentara yang sedang running juga saat ini. Ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, salam sejahtera. Alhamdulillah malam ini kita masih dikasih kesempatan, diberi kesehatan, diberikan waktu luang. Kita sama-sama bisa berkumpul di dalam event amal dan halal bihalal keluarga satu rantai. Ini merupakan amal pertama atau pertemuan kita pertama setelah kemarin kita masuki bulan suci Ramadan dan juga libur Hari Raya Idul Fitri. Semoga dengan adanya pertemuan malam ini, event malam ini bisa kembali lagi menyatukan kita secara kekeluargaan, menyatukan semangat kita untuk selalu belajar, selalu berbagi, dan selalu bersyukur bahwa kita masih berada dalam lingkungan keluarga yang insya Allah dalam energi positif gitu ya. Bersama Daeng Ali malam ini nanti kita akan coba diskusi santai ya buat teman-teman sambil kita silaturahmi dan juga saling halal bihalal. Kita akan coba nanti dengarkan diskusi bareng Daeng Ali tentang Bitcoin, Upcoin, tentang takar ataupun tentang modul hologram yang kita sedang jalankan nih dari Bentara Academy. Nanti ada kemarin tuh ada untuk sesi pertama nanti tanggal 20 Mei 2022 kurang lebih ada 10 peserta yang alhamdulillah bersempatan untuk mengikuti pelajaran modul hologram basic 1 yaitu foto 360. Selain nanti juga ada modul-modul lainnya, hologram itu kalau sampai 4 modul, nanti juga mungkin ada modul tentang Twitter, mungkin ada modul tentang yang Metaverse dan lainnya, yang itu semua didapat nanti dari teman-teman yang rajin ikutan hunting takar dengan ikut tas-tas takar yang ada di Telegram Rantai Kotak. Hari ini aja kita juga ada tas untuk yang individu, ya setelah kemarin kita tadi siang kita close untuk tas yang kelompok. Hari ini kita malam ini tadi saya udah lempar di grup ada tas individu, jadi teman-teman bisa ikutan masing-masing, tinggal absen aja di web Bentara dan juga nanti bisa kasih tulis kesimpulan dari hasil amal dan halal bihalal malam ini. Nanti kita akan pilih beberapa member yang beruntung yang akan mendapatkan reward takar. Gitu. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain juga dan juga Daeng Ali sudah siap, kita akan mulai acara malam ini dengan diskusi bareng Daeng Ali. Kita akan ngobrol seputar kondisi market dan juga proyek-proyek Bentara yang sedang kami jalankan. Untuk waktu yang kesempatan, Daeng Ali, kami persilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pertama mohon maaf lahir batin dulu buat yang belum ketemu, buat yang belum dibales DM-nya, buat yang pokoknya buat semuanya gitu ya, keluarga satu rantai. Semoga yang memaafkan mendapat keberlimpahan gitu. Semoga juga semua kebaikan, keberlimpahan rezeki, sehat selalu, hebat selalu kita dapetin selalu ya. Hari ini pasti heboh gara-gara Terra Luna gitu kan. Banyak semua konspirasi yang bicara, udah jago-jago semuanya.
Saya malah kemarin menjadi saksi aja turun terus sampai kalau teman-teman lihat postingan saya itu saya di balik layar dashboard gitu kan ngelihat Teraluna 300 perak, 64 perak tuh Bro Tio malah udah ngasih screenshotnya segala gitu. Yang pasti teman-teman semangat aja ya. Kalau misalnya percaya sama proyeknya, nggak usah pusing ya. Artinya semua proyek itu naik turun. Apalagi dokonnya juga tuh orang pinter sebenarnya gitu ya. Mungkin salah langkah ya wajar orang salah gitu ya. Tapi kalau emang merugikan orang lain ya kan saya selalu bilang jangan dianggap rugi kalau teman-teman tidak cut loss gitu istilahnya kan. Kalau masih percaya, masih jalan, ya berarti jalan terus gitu. Terus tinggal lanjut aja gitu supaya teman-teman ntar fokusnya juga ke projectnya. Jadi ya kita belajar juga bahwa ini di dunia ini kripto ekosistem blockchain masih baru gitu ya. Jadi saya bilangnya ini studi kasus yang bagus untuk dipelajari kita bersama. Kita bersyukur pernah ada project hebat seharga 1,2 juta jadi 10 perak gitu ya ya. Tapi terus kemudian naik lagi gitu ya. Saya sih percaya projectnya bagus. Ya makanya cuman yang saya kaget tuh karena nyambung ke Bitcoin gitu. Itu aja sih. Bitcoinnya jadi ikutan ketarik ke longsor gitu padahal ya harusnya nggak terjadi. Tapi ya semua orang belajar, mereka hebat karena pernah salah gitu ya. Jadi selamat buat yang udah beli di koin micin gitu ya di harga-harga Rp10 ke bawah gitu. Sekarang mulai naik lagi, mudah-mudahan bangkit lagi ya. Ya kalau enggak ya sayonara lah. Sayonara Teraluna kalau di blockchain media bilangnya itu ya. Terus nggak banyak yang bisa kita setup. Saya cuma cerita tentang kalau kondisi market hari ini Bitcoin, saya punya banyak tabungan di Bitcoin, cuma ya tadi sekali lagi karena saya yakin proyeknya bagus, ya mau turun berapapun saya nggak pernah jual atau nggak pernah lepas. Tapi kalau ngenes ya ngenes juga gitu ya. Tapi ya udahlah, namanya juga uang. Kemarin saya diskusi bagus tuh sama Mas Ronald host Rate Kotak. Ya beliau bilang memang bukan sekedar uang adem yang harus kita pakai buat kripto, tapi juga harus uang adem yang hasilin uang adem juga untuk kemudian dijadiin aset fisik ya bahkan kalau misalnya mau ke tanah, mau ke emas, mau ke perak gitu. Makanya di Bentara Quantum Valley pun kita setup itu ya emas, perak di Bentara udah masuk ke dalam inisiasi kita, udah masuk ke dalam master plan kita gitu. Bahkan udah dihitungin mesin cetak emasnya berapa, mesin cetak peraknya berapa, ya udah mudah-mudahan ada cuan gitu ya, ada investor masuk, ada anggaran yang available, kita beli, kita cetak sendiri emas dan perak Bentara. Makanya teman-teman kalau ngelihat ada kemarin infografis, ada image gitu ya, ada foto, ada gambar yang menggambarkan tentang emas dan perak kita itu memang akan dibuat ya. Kita minta doa, teman-teman semuanya mendoakan kita capai semua impian-impian kita bersama. Dari saya itu kalau ngomongin Terra Luna ya nggak ada habisnya, teman-teman tinggal baca tuh banyak banget. Mau ngomongin konspirasi BlackRock dengan Citadelnya terserah ya. Mau ngomongin sampai siapa istrinya Dukwon itu dilabrak di apartemennya itu yang bikin saya suka sedih ya maksudnya kalau teman-teman memang percaya sebuah project apalagi ada di Indonesia dia di Korea begitu percayanya Anda sama dia gitu ya tetangga sebelah aja mungkin Anda bisa nggak percaya gitu bisa dia bikin saya mau bikin warung Warmindo misalnya butuh invest dong Anda bisa nggak percaya itu dukun yang di luar negeri bisa percaya gitu ya taruh uang banyak gitu berarti ya mental Anda kan mental investor gitu jadi tenang aja ya memang tadi rezeki nggak kemana loss juga ya udah jadi resiko gitu ya saya pernah cerita dulu saya minta murid-murid saya ngumpulin uang 1,5 juta saya
bilang dalam 3 sampai 5 tahun akan jadi 15 juta karena dulu tuh umroh 15 juta tuh juga bisa. Jadi saya bilang 1,5 juta dikumpulin terus akan jadi tiket umroh 3 sampai 5 tahun ke depan. Udah tuh kumpul lah 1,5 juta 400 orang gitu. Saya dapat 600 jutaan saya pegang tuh. Terus dari 1,5 juta 800 ribunya saya beliin 10 BTC setiap orang gitu. Tapi karena ya tadi ya, karena sebenarnya ada orang-orang yang mentalnya belum kuat sama investor, sama investasi, atau juga ada orang-orang yang gampang gampang diajak gibah dan fitnah gitu ya, gampang keajak-ajak gitu. Atau emang nggak percaya karena nggak mungkin 1,5 juta jadi 15 juta dalam 3 sampai 5 tahun gitu ya. Ya akhirnya mereka tarik uangnya. Saya bilang silakan yang mau tarik uang silakan. Saya ketemuin di satu lokasi, Anda tarik, Anda tanda tangan. Jadi setiap dia mengambil uangnya, tanda tangan dulu di kertas. Nah kertasnya udah saya kumpulin tuh. Kertas itulah menjadi saksi bahwa saya pernah menggunakan model seperti itu. Jadi ada hal-hal yang pernah saya bikin, tapi juga pernah saya gagal gitu ya. Tahu-tahu 5 tahun kemudian uang yang harusnya 15 juta menjadi 9 miliar gitu ya. Karena Bitcoinnya 900 juta gitu. Akhirnya orang-orang yang dulu pada ikutan investasi 1,5 juta, mereka ngenes juga iya ya. 1,5 juta kalau kita sabar aja udah 9 miliar gitu. Nah itulah pelajaran buat saya pribadi, pelajaran buat teman-teman murid-murid saya. Kalau percaya sama projectnya, insya Allah tinggal doain. Ya, tinggal didoain, tinggal apa istilahnya spray and pray ya kalau bahasa saya tuh ngajarin murid-murid saya untuk investasi. Spray misalnya ke 10 kripto, ada siapa tahu ada satu yang akhirnya bisa mengembalikan investasi kita di 10 tempat tadi. Itu jadi spray and pray, terus mental investor juga dikuatin, jangan cengeng gitu ya. Kalau ada apa-apa ya jangan disamperin orangnya. Misalnya Bang Roni nyuruh misalnya Bang Yoga, ayo Bang Yoga investasi di sini. Terus tahu-tahu bangkrut gitu ya, jatuh, abu gitu, debu. Bang Yoga ngejar-ngejar Bang Roni minta ganti gitu ya. Jangan ya, itu bukan mental yang bagus. Kalau investasi itu diseriusin, makanya ditakar, dibentara, investasi yang mau kita kebut adalah ilmu. Ya, teman-teman yang sering jadi takar hunter itu lebih kita desain untuk punya ilmunya. Supaya apa? Investasi ilmu itu luar biasa ya. Nggak akan hilang, nggak akan kalau bahasa saya bahkan hari ini 2022 dulu saya mulai ngajar ilmu nyari uang di internet pakai SEO gitu ya. Dari tahun 2007 sampai 2022 hari ini SEO-nya masih bisa dipakai. Jadi ilmu akan mengantarkan kita pada banyak impian kita. Nah, hari ini blockchain di Indonesia, Bitcoin, kripto, altcoin itu industri yang sangat baru. Makanya kalau punya kripto atau habis dapat uang dari tempat lain gitu ya, cobalah investasi langsung ke ilmu. Ya, tadi Bro Ronald, ya tadi saya bilang di depan, Bro Ronald bilang di kripto ini pakai uang dingin, pakai uang lupa gitu ya. Setelah dapat, kita bisa investasi ke ilmu. Ada lagi misalnya gini, dia mainnya scalper. Kalau scalper ngejar 5% kenaikan. Udah langsung diambil, dinikmati atau disyukuri gitu ya. Jangan greedy ya mau ngejar lagi padahal ambles malah. Itu kalau udah 5% sehari, tahan terus 5%. Ya, karena kalau diikut-ikuti ya namanya uang ya. Saya pernah diceritain sama orang tua, dipesenin, dia bilang uang itu kakinya 4, manusia kakinya 2. Ya, kaki 4 itu artinya uang kertas itu kan ujungnya ada 4 ya. Kalau manusia ngejar uang nggak bakal nyampe karena larinya kencengan dia. Gimana caranya? Dengan ilmu, uang ngejar kita. Jadi kita balik, jangan ngejar uang,
tapi dikejar uang. Nah, dengan apa? Dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dibagikan, itu semua bisa kita setup. Makanya takar kita desain pertama memang tidak ditradingkan gitu ya. Mungkin teman-teman baru 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 ngeh bahwa takar itu memang tidak diperjualbelikan di platform trading. Kita sebutnya ini hanya di mining, ditambang supaya beda sama project-project yang lain ya. Project lain silahkan menggunakan konsep trading, silahkan punya developer yang keren hebat gitu, monggo. Yang penting tuh harusnya kita sabar mengedukasi member-member kita. Nah, makanya kita mau di rantai kotak nih teman-teman tahu nih mental investor, mental trader, mental scalper misalnya gitu ya. Harus tetap semangat, jangan khawatir. Tadi saya dengar ada yang beli dari $100, ada yang beli Luna dari Rp10, sekarang udah 1,2 juta gitu ya. Alhamdulillah semuanya dinikmati ya, supaya jangan jangan apa kalau ada pesannya Bang Niko tuh ojo gumun gitu ya. Jadi nggak usah yang harus heboh gitu ya. Wah ini gimana ini heboh jatuh. Ya tenang aja, kalau kita percaya sama proyeknya, insya Allah mereka juga orang-orang yang bukan dari awal mau niat scam gitu kali ya. Kan beda ya, ada saya sering bahkan dengar cerita bahwa pemilik kripto ini minta dibikin kripto, tapi diniatin 3 bulan tuh mau rakpul gitu. Ya, kalau Terra Luna saya lihat enggak ya, mereka enggak niat mau rakpul, mereka cuma salah langkah membuat UST yang di-pack ke BTC sendiri kan jatuh, naik turun gitu ya. Tapi itulah dunia kripto, kita seneng ngelihat sejarah ditorehkan oleh UST stablecoin. Padahal Dukwon juga udah pernah bikin stablecoin yang gagal dia memperbaikinya di UST, tapi juga kemudian jatuh lagi. Siapa tahu dia juga belajar banyak hal dan akan memperbaiki hal barunya lagi. Ya mudah-mudahan kita selalu berpikir kalau kita menjadi dukun gitu ya, apa yang terjadi ya salah boleh, tenang aja, dukun itu sampai menggegerkan seluruh dunia kan. Bagaimana mungkin top 10 CMC tahu-tahu jadi koin abu gitu ya. Mudah-mudahan kita belajar banyak hal. Makanya kita berharap teman-teman tuh belajar ilmunya yang penting ya. Kan udah banyak, ada Binance Academy, ada Indodax Academy, ada Pintu Academy, ada Toktikio Academy, semuanya tuh ngasih ilmu. Kalau bisa investasinya di ilmu. Makanya di kami kita punya takar punya modul, kita udah punya sekitar 62 modul yang nantinya teman-teman bisa ikutin dengan takar. Jadi takar hunter terus, sikat terus takarnya, ditukar dengan modul-modul ilmu, sampai nanti di BKV pun Bentara Quantum Valley Jawa Barat Sumedang nanti kita akan belajar banyak, malah belajar teman-teman tuh akan belajar sama Bro Ronald tuh bagaimana tinggal di alam, nggak bisa bikin api, diajarin. Nanti sama Bro Niko diajarin berkuda, diajarin mandiin kuda, itu semua kita bikin modul-modulnya supaya teman-teman tuh sudah siap kalau nanti kiamat internet ya. Kiamat internet itu apa? Ini kan kemarin katanya heboh-heboh Bitcoin jatuh banget gara-gara UST, kiamat kripto gitu ya. Nah, kiamat internet nanti internet mati, semua gadget off gitu ya. Siapa yang nggak bisa survive ya mau jadi apa? Uang kertas udah nggak ada harganya gitu kan. Uang kriptonya nyangkut karena listriknya nggak ada gitu. Makanya kita di Bentara Quantum Valley mau bikin listrik mandiri, mau bikin internet mandiri gitu ya, supaya kalau ada apa-apa kita tetap jalan ya. Kalau teman-teman belajar ilmu kuantum, di situ dijelasin bahwa semua yang nyala hari ini itu tentang binary digit bit. Sementara kalau kuantum udah datang, kita udah bikin kuantumnya, maka orang-orang yang ada di bit akan pindah ke kuantum bit. Nah, itu juga masa depan yang luar biasa ya. Internet udah super cepat, koneksi internetnya juga bagus, listriknya mandiri. Nah, Bentara Quantum Valley itu bisa jadi tempat teman-teman
jalan-jalan sekeluarga. Kalau nanti takarnya banyak, malah bisa punya ya tempat tinggal di sana dalam bentuk apa kita bilangnya kalau di dunia properti itu ada yang namanya kepemilikan sebuah hotel, kamar hotel gitu ya. Saya pernah belajar properti di Dubai itu, eh, kita bisa punya kamar hotel di Al Jumeirah. Al Jumeirah itu di Dubai itu yang cantik itu ya, yang kayak pohon di tengah laut itu tuh. Itu bisa di situ setahun datang cuma 4 hari sampai 7 hari. Tapi uang kita diinvestasiin di properti itu. Setahun kita datang ke sana nginep di sana, indah banget di sana. Kartunya juga private, platinum, nggak sembarangan orang bisa masuk ke area situ. Tapi kita bisa punya investasi di sana dan jalan-jalan setahun 1 minggu bisa ke sana. Nanti ada orang lain lagi yang seminggu juga, ada orang lain lagi yang seminggu juga gitu. Akhirnya 365 hari itu orang punya satu kamar yang dibagi-bagi seorang di seluruh dunia yang jadi investor di kamar itu. Itu pun yang kita akan mainkan di Bentara Quantum Valley. Ya, jadi teman-teman nanti misalnya punya ruang coworking space, terus mejanya namanya meja yoga gitu ya, yoga yang punya meja ini kalau ada yang nyewa di meja itu yoga dapat komisi, bisa. Terus ada satu ruang meeting namanya Ivan gitu. Terus ada ruang meetingnya dipakai buat meeting sama orang untuk Zoom atau untuk Metaverse. Ivannya dapat komisi, ya gitu juga bisa, semuanya bisa kita pakaiin. Nah, makanya kita punya banyak desain, dan teman-teman doain kita panjang umur sehat supaya semua impian kita untuk yang sejahtera dan mensejahterakan juga panjang. Kita juga mau diskusi tentang modul-modul yang mau kita rilis. Ada modul hologram yang udah siap tanggal 20 kita ajarin gitu ya. Kita mau teman-teman tuh bikin metaverse sendiri lalu menggabungkan metaverse Anda ke Bentara Megaverse gitu supaya nanti kita tumbuh bersama-sama di sana. Jadi model fisiknya ada, kita mulai insya Allah akhir tahun 2022 ini Bentara pindah dari Jakarta ke Sumedang ya kantornya. Beberapa masih ada di Jakarta tapi juga lebih banyak aktivitas nanti di Sumedang. Kita bangun pelan-pelan, buka jalan, kita punya 10 hektar di sana, kita bangun jalan dulu, kita bangun perumahan dulu, jadi pelan-pelan ada kuda datang, hadir ke sana harus pakai kaos Bentara jejaringnya supaya nggak boleh sembarangan orang bisa masuk. Oke? Kayaknya itu yang mau ceritain. Silakan mau diskusi, ngobrol, saling berbagi, saling diskusi, saling sharing ya. Itu juga bisa jadi hal yang nambah pengetahuan saya juga. Saya belajar tadi tuh. Siapa yang beli tadi Mas Feby itu cerita bagaimana Terra Luna USD-nya berantakan gitu ya. Saya juga kemarin baca-baca dari berbagai sumber sampai saya sampai sekarang masih positive thinking soalnya. Positive feeling bahwa Dukun ini anak pinter, dia cuma lagi salah jalan. Mudah-mudahan kalau teman-teman pada beli sekarang ya bisa tumbuh lagi. Walaupun dia listing ya nanti juga kalau udah bagus listing lagi ya. Oke, dari saya cukup. Kita bisa diskusi tanya jawab. Nanti kalau ada yang nanya, saya bisa tambah banyak ngejawabnya. Silakan Bang Roni dilanjut dengan diskusi. Oke, makasih Deng Ali. Ya teman-teman, barusan tadi kita ada dengar pandangan dari Deng Ali mengenai kondisi market kripto dan blockchain saat ini yang sedang hebohkan kemarin tentang koin Luna dan juga USD yang tiba-tiba drop sampai 100% ya, dari harga tertinggi sekitar $100. Tadi juga Deng Ali sudah sampaikan beberapa tips investasi buat teman-teman yang memang baru mulai untuk investasi di kripto ataupun di aset investasi yang lain ya. Jadi dengan adanya kondisi kemarin kita juga bisa belajar bahwa pentingnya diversifikasi aset. Jadi jangan bisa dibilang kita tuh jangan all in menaruh investasi kita di dalam satu aset investasi. Karena selain di cryptocurrency itu juga ada mungkin di saham ataupun di properti ataupun di komoditi seperti emas dan perak. Tadi bagus banget
tipsnya dari Deng Ali dan Bang Ronald. Jadi kalau kita investasi itu harus dengan uang dingin yang bisa menghasilkan uang dingin lagi. Nanti hasil dari investasi itu kita bisa istilahnya kita bagi sebagian, kita alokasikan untuk investasi ke aset seperti properti, emas, atau perak, ataupun juga mungkin uang dolar atau yang lain misalnya seperti itu. Jadi ingat, investasi harus diversifikasi, sebar ke beberapa instrumen investasi, dan juga kita sebagai investor harus punya mental investor yang baik, punya manajemen yang baik. Nanti kita juga bakal belajar bareng teman-teman di sini yang memang sudah punya jam terbang ataupun pengalaman di dunia investasi, terutama di cryptocurrency ya. Bagaimana cara mengatur manajemen, money management, misalnya kayak kemarin tuh saat market sedang down, kita masih punya istilahnya amunisi untuk melakukan DCA atau dollar cost averaging, masih bisa beli di bawah lagi, dan juga masih punya istilahnya aset investasi di aset yang lain gitu loh, selain di cryptocurrency. Dan yang terakhir tadi juga disebutkan, kita sebelum investasi itu kita harus learn before you earn. Jadi kita harus belajar dulu, banyakin lebih banyak investasi ilmu, investasi kepala ke atas. Jadi sebelum mulai kita berinvestasi dengan uang kita harus investasikan dulu ilmu kita gitu loh. Bisa belajar dari grup, dari contohnya di exchanger juga ada namanya di Binance Academy ataupun di Tokopedia, toko kripto juga ada grup-grup belajarnya seperti itu. Jadi usahakan teman-teman yang mau masuk ke dalam investasi cryptocurrency, kita lebih baik banyak belajar dulu tentang ilmunya gitu loh. Ataupun bisa juga diskusi sama teman-teman rantai kotak di sini. Ya, buat teman-teman mungkin ada yang mau bertanya dengan Daeng Ali seputar tadi yang pembahasan tadi. Jadi tidak terbatas hanya discuss masalah cryptocurrency. Boleh bertanya tentang Bentara Academy, Bentara Megaverse, Bentara Quantum Valley, ataupun nanti kita mau ada mulai modul hologram, ataupun tadi Daeng Ali sedikit bahas tentang kuantum, seperti apa sih kuantum gitu loh. Ataupun teman-teman yang baru join, baru gabung di grup Rantai Kotak, bingung mau mulai belajarnya dari mana, silakan gitu. Atau juga mungkin teman-teman ada yang mau cerita nih, kayak tadi ada Bang Febi, ada Bang Ivan tentang kemarin kondisi saat market sedang down seperti itu, gimana istilahnya mensiasati kita yang udah terlanjur masuk, misalnya holder Luna gitu, gimana nih melihat kondisi market yang seperti itu, kita harus apa, dan juga kayak kemarin kan banyak berita-berita negatif, ada orang yang stres ataupun bunuh diri seperti itu, gimana sih cara kita mensiasatinya biar kita tetap dalam kondisi pikiran yang positif. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya atau bercerita, silakan langsung open mic aja, nanti kita diskusi bareng di sini. Silakan. Bang Ivan, mungkin mau dilanjut ceritanya yang tadi Bang Ivan? Atau ada Om Febi tadi? Ya, saya lanjut lagi ya cerita tentang ya. modul-modulnya hologram deh ya. Ini saya kasih share screen dikit ya.
Halo teman-teman, ini pada lihat screen saya apa enggak ya? Ya kelihatan, Daeng. Kelihatan muka apa kelihatan screen? Oh, muka itu ke split jadi dua sih, cuma yang sharing screen atasnya belum buka. Nah Oh, ini baru kebuka, Daeng. screennya kelihatan? Screen kelihatan, yang Yang modul. modul satu. Oh Ah, ya, oke. yes. Oke. Jadi teman-teman kalau nanti mau tanya tentang apa aja sih silabusnya program yang level satu, ini dia. Ya, teman-teman kita akan punya 5 modul. Eh, di modul pertama kita akan riset dulu kenapa sih mesti belajar hologram gitu ya. Kita akan ceritain apa AI, apa itu tadi artificial intelligence, augmented reality, dan virtual reality. Kenapa harus tahu hal ini? Supaya nanti nggak kejeblos, ya salah belajar malah nggak tahu ujungnya mau apain. Makanya kita riset dulu. Kita riset, terus teman-teman juga ngelihat berapa apa yang kita riset, karena kita udah cukup kuat di research and development sebelum membuat modul-modul ini. Dan modul ini juga nggak dibuat sembarangan ya, maksudnya kita udah tes ukur, bahkan sudah dimulai dari 7 tahun yang lalu, 2014, kita sudah menjalankan modul konsep ini. Ya, kemudian pengembangannya ada metaverse, ada 3D city, itu semuanya bagian dari modul kita. Nah, modul level 1 besok itu yang tanggal 20 kita akan ajarin adalah ini, tentang 5 hal ini. Jadi ada optimasi riset, studi kasusnya, lalu ada optimasi gawai. Teman-teman akan mempelajari sedikit tentang Google Assistant, Google Search, juga Google Maps. Ya, kenapa 3 ini juga kita minta Anda harus paham supaya ternyata nggak melulu tentang foto 360-nya, tapi kita bikin ekosistem si foto 360 itu kemana aja, gitu ya. Lalu kalau ngelihat ada optimasi kamera, ya kita akan cerita tentang kamera di Google Nexus, Google Pixel, dan Google Tango. Itu apa aja di dalamnya. Karena sayang kalau Anda nggak belajar, sayang Anda nggak ikutan. Ini semuanya kita akan bongkar buat teman-teman supaya nanti semakin kuat ya kalau mau jadi follow-grammer, profesi follow-grammer, kita ceritain hal-hal dari dasar sampai nanti jadi konsultan hologram. Lalu ada optimasi manfaat, mengenal foto 360 sampai membuat foto 360, dan ada lagi optimasi turunan, kita ada ilmu lain selain ilmu si 360 ya, tapi akan nyambung, jadi kayak entitas-entitas apa yang ada di sekitarnya si foto 360. Ya, kalau mau lantai level 2 nih, level 2-nya ya tetap ada optimasi riset, gawai, kamera, manfaat dan turunan, tapi lihat manfaatnya beda. Di sana ada local guide, ada SPTV, ada TV. Ini yang level 2 nih. Street View, Google Maps kita gabungin, Lens, Photosphere, Playground, sampai Virtual Tour, serta LiDAR dan Metaverse. Ini semua kita buka buat teman-teman supaya tadi saya bilang investasi yang bagus itu investasi yang leher ke atas ya, bukan kepala ke atas tadi. Om Roni bilang kepala ke atas. Kalau kepala ke atas di sini nih. Nah, itu dunia spiritual. Ke atas berarti di kepala ada otaknya gitu ya. Itu tuh teman-teman. Jadi kalau mau lihat modul-modulnya, udah tadi saya kasih lihat. Dan kalau nanti mau ikutan belajarnya tanggal 20 batch 1 udah dibuka, batch 2 20 juga. Jadi setiap tanggal 20 kita belajar hologram. Batch 1 20 Mei, batch 2 20 Juni, batch 3 20 Juni, Juli, Agustus. Ya. Mei, Juni, Juli, ya 20 Juli, 20 Agustus di batch 4. Nah, bagi teman-teman yang staking, takar di staking, semua keuntungan takarnya itu langsung masuk ke modul. Ya, jadi kalau teman-teman staking 25.000 takar menjadi 50.000 takar, itu langsung masuk ke modul-modul. Jadi stakingnya kita khususkan untuk belajar modul. Jadi modulnya bukan cuma modul ini ya. Jadi kalau teman-teman punya lagi 25.000 takar lagi, staking lagi kalau dibuka gitu ya, stakingnya dibuka, nanti ngejar lagi buat 50.000, dapat modul baru lagi ya. Nanti bener deh, ada modul bisa mandiin kuda, ada modul bisa tinggal di hutan, ada modul bisa apa menyembelih
menyembelih ayam gitu. Itu sampai kita bikin modul gitu loh, modul survivor kita sebutnya ya. Jadi teman-teman benar-benar kita ajak mempersiapkan masa depan ya. Saya tuh sering dibilang saya sering dianggap orang yang hidup 10 tahun yang akan datang ya. Jadi murid saya tuh dulu saya ajak beli Bitcoin, mereka nggak ngerti Bitcoin itu apaan gitu. 10 tahun kemudian baru sadar, Pak, Bapak yang cerita tentang Bitcoin waktu itu, saya udah nggak bisa beli ya Pak dengan harga 1,5 juta dapat 10 Bitcoin. Ya nggak bakal bisa. Dulu Bitcoin 80.000 saya tawarin, Anda nggak ngerti, nggak tahu, dan nggak mau tahu, juga nggak mau percaya sama saya, ya nggak apa-apa. Di 10 tahun lagi ke depan, Anda akan baru tahu tentang kuantum, terus Anda baru mau belajar, ya nggak bisa. Makin mahal nanti kita di Betara Quantum Valley. Makanya dari sekarang lah, mulailah jadi pakar hunter nih ya. Karena pakar itu akan dipakai di modul-modul kita sebut. Oke, dari saya itu lagi. Ada pertanyaan nggak? Bisa stop share screen ya. Oke, makasih Deng Ali. Wah, tadi seru ya, udah lihat, sudah ngintip sedikit untuk modul-modul yang akan dipelajari di modul program yang batch pertama ya, sama. Itu baru yang modul basic, belum lagi nanti ada modul-modul lanjutannya yang tingkat advance sampai kita bisa sama-sama membangun metaverse di sana gitu loh. Ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin sempat kelewat untuk takar tukar modul program grade 1, nanti kita akan open lagi, jadi siap-siap aja teman-teman yang sudah punya takar, nanti saat kita open segera daftar karena memang pesertanya terbatas. Bagi teman-teman yang memang takarnya masih kurang dari 50.000, nanti juga bisa ikutan program staking 25.000 takar, di mana nanti hasil takarnya di 4 bulan berikutnya bisa dipakai, bisa digunakan untuk tukar modul hologram gitu loh. Jadi nggak bakal rugi teman-teman karena ini benar-benar ilmu yang bisa dibilang tadi kata Deng Ali, ilmu masa depan yang kita berkesempatan untuk dikasih belajar dari sekarang gitu loh. Ilmu yang mungkin belum banyak di-share atau dipelajari di tempat lain, dan di rantai kotak ini kita siapkan teman-teman untuk menghadapi masa depan gitu loh. Selain itu kita juga nantinya kan juga ada proyek-proyek yang memang bisa isyaratnya kita praktekkan ya dari hasil belajar hologram ini. Nanti kita juga kan memang kedepannya akan membangun metaverse Betara Quantum Valley gitu loh. Jadi mungkin nanti teman-teman yang sudah lulus dari modul hologram ini akan lanjut lagi. Kalau memang sudah lulus dan ilmunya bisa dipakai, kita bisa ajak untuk menjadi partner di Bentara. Oh ya, terkait dengan partner Bentara, kemarin juga Deng Ali sempat share juga di halaman webcom Bentara, bahwa kita juga open buat teman-teman member rantai kotak yang mau join sebagai partner Bentara di kota masing-masing. Jadi kalau nanti kita ada activity atau kegiatan, misalnya Bentara Academy mau bikin ada seminar, workshop, misalnya di Bekasi, di Surabaya, ataupun di kota-kota lainnya. Nah, teman-teman ini akan bantu kita sebagai partner untuk siapkan segala sesuatunya untuk persiapan acara di sana gitu loh. Ya, selain itu juga teman-teman bisa, kita akan berkolaborasi ya. Jadi bisa teman-teman belajar untuk bikin bisnis, belajar bikin perusahaan, atau seperti event organizer yang akan bantu kami di Bentara untuk menjalankan segala agenda atau aktivitas dari program-programnya Bentara nanti. Begitu. Lalu teman-teman mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan ke Deng Ali, boleh tadi yang sekitar tentang modul hologram, ataupun mau diskus tentang yang lain, silakan. Oh, ada Om Ludi, apa kabar Om Ludi? Gimana nih kemarin? Kayaknya Om Ludi mah, nih Om Ludi mah pasti cuan atas nih. Ya, malam. Baik. Malam Om. Gimana Om pandangannya tentang kondisi market kemarin Om? Ya, banyak
banyak opini ya, opini dari yang tervalid sampai yang terlena, terluna. Ya, ini proven ya bahwa teknologinya tuh berjalan. Jadi membuktikan proof of stake itu solid ya, proven. Yang nakal itu kan instrumennya, developer DeFi-nya, apalah. Tapi melalui kejadian ini, kita diajar untuk tidak terlalu FOMO. Pernah kejadian di tahun 2017, BitConnect, terus tahun lalu Squid, dan swap-swap token-token micin, ya kan. Siapa nyangka ya, backbone yang sebesar itu bisa tergerus kayak gini, terjadi pada terluna. Jadi jangan terlena ya di kripto. Harus do your own research. Begitu deh. Terima kasih kakak. Sehat bro Ludi. Jadi kamu masih di Bali atau udah di Dubai? Sementara belum bisa ke Dubai karena terluna. Gimana kabar Harmoni Om Lutfi? Harmoni baik-baik saja. We keep on building. Instead with this event juga jadi satu nilai plus energi yang baik bahwa orang-orang akan mencari pembelajar blockchain, kripto akan berpayung pada tempat yang benar-benar bisa meneduhkan, menjanjikan, bukan short term profit atau we keep on building no matter what happen. Semua bisa diakses di harmony.one. Saya bulan lalu saya ketemu sama salah satu DAO NFT-nya Harmony yang di Jakarta nih. Lanjut cerita-cerita soal NFT. Insya Allah juga bentara dengan Harmony segera ada kolaborasi yang fantastis. Insya Allah. Amin. Jadi teman-teman, tadi udah kita bahas hologram sama Daeng Ali, bahas soal jangan greedy-nya, pengalaman-pengalaman greedy. Bahkan sampai kita ya tadi, Om Rudi bilang, dari yang terlena sampai terluna, gitu. Terlena sampai yang terluna. Ada dari yang terlenanya, dia punya ratusan token, tapi nggak dijual ketika dia sudah profit, gitu. Terlunanya juga sama. Ada yang punya, kemarin saya dapat info, ada di salah satu grup itu absen untuk minus mereka dari Luna. Ada yang 7 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang 12 miliar. Itu minus dari satu token, satu kripto, satu koin. Berarti kan money manajemennya gitu. Semuanya ya, money manajemen. Ada juga yang modal 100.000 dia jadi punya 40 juta, ada yang modal 9 juta jadi 132 juta. Banyak cerita tentang Luna di bulan ini. Kalau Luna bisa ngelewatin masa krisisnya, wah, jadi sejarah kripto dan kita ikut dalam sejarah itu. Tapi pencetak minternya masih jalan loh.
Yes, benar. Lagi Ini banyak diskusi. Mereka mau bikin fork baru kan, Om? tapi minternya udah triliunan lunanya. Kalau di Binance CEO-nya udah ngomong itu terlalu gitu kalau nggak Ya, di-support. kita lihat ya maybe one week minggu depan kita lihat di menuju akhir bulan gimana responsibel dari tim Luna sendiri, tim Terra Luna, gimana mereka coba bertanggung jawab apakah bisa melewati fase krisis atau kembali krisis lagi gitu. Tapi saya senang dengan banyak kejadian beberapa belakangan ini saya bisa share harmoni gitu. Waduh, asik dong Om Tio nih ya. Karena sayang loh kalau udah harmoni Iya. kita nggak punya banyak harmoni itu sayang. Iya. Harmoni, Solana. Oh iya, ini disclaimer dulu ya. Ini disclaimer on. Yang disebutkan harus tetap dengan risetnya masing-masing. Ya bulan ini bulan diskon koin ya Om ya, termasuk Ya. BTC. Lagi token-token yang Bulan koin-koin diskon dan berfundamental. hitungannya bulan cuan juga. Karena kalau yang patokannya pada persentase harian minus terus gitu. Tapi kalau dari entry-nya kita, out-nya kita itu insya Allah tetap bisa gain. Om Feby lagi banyak ini nih di Cosmos. Saya lagi banyak baca Cosmos nih. Gimana Om Feby, ada perkembangan di Cosmos? Lagi menarik soalnya. Ribuh. Kena impact juga ya Om Feby ya, terkait kemarin Luna ya. Kena impact juga di Osmonya pasti ya. Pada shock lah. Karena apa ya? Luna itu kan kalau di di Cosmos itu primadona lah ya. Market cap-nya aja ngalahin Atom, induknya IBC kan, ngalahin Atomnya sendiri gitu. Paling gede market cap tertinggi di Cosmos itu kan Luna karena ada WST-nya. Dan rata-rata semua farming di Osmosis itu ada itu PRUST. Jadi mau nggak mau lah semuanya ke impact gitu kan. Kalau yang menurut saya gitu kan, kalau yang tinggi-tinggi itu kan marketnya kayak Atom, Luna, Osmosis, CRT gitu kan, Juno, itu pada ini semua sekarang lagi nunggu lah gimana tindak lanjutnya gitu dari UST-nya sendiri, kapan UST-nya bisa di-pack lagi gitu kan, di-pack ke $1 lagi. Nah, karena kemarin treasury-nya itu BTC dan APAX, dan sekarang ini posisi treasury-nya kosong, makanya UST-nya jatuh gitu kan, dan otomatis LP kita atau portofolio kita yang kita farming di sana ya minus double gitu. Luar biasa, impact-nya besar sekali gitu. Dan ya teman-teman juga banyak yang nanyain gitu gimana tindak lanjutnya. Terus ada juga yang udah ada proposal juga sih di Osmosis gitu kan untuk emergency unpool namanya. Jadi reward incentive yang ada di liquidity pool yang share sama Luna dan Osmo itu dipindahin ke USDC sama WTH. Karena kebetulan April kemarin IPM itu udah sinkron sama IBC. Jadi kemungkinan ini bukan FOMO ya, ini hanya pendapat saya pribadi. Biasanya kalau sudah yang connect sama EVM itu di awal-awal karena banyaknya migrasi aset nanti ya otomatis pasti naik TVL-nya gitu kan. Nah cuman karena udah turun duluan ya mungkin untuk recovery dulu lah mungkin kan
dari TVL-nya. Cuman yang sedih ya yang ngekip USD sama Luna sih. Itu sih. Kebetulan saya juga ada LP, tapi kecil sih LP untuk Luna per Osmo. Yang agak lumayan gede itu Osmo UST. Nah itu sekarang yang jadi pikiran nih, aduh kapan nih baliknya. Cuman ya udahlah, semoga lah pembelajaran, terus juga ada solusi juga dari developer Luna, dan benar kata Om siapa tadi yang ngomong, kita bakal jadi sejarah nih kalau memang Om Tio ya, kita bakal bisa jadi sejarah kalau kita bisa ngelewatin ini gitu. Mungkin itu dari saya, mungkin kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Wah, makasih banget ya Om Febi. Iya, kita sekali lagi jadi saksi sejarah ya. Mungkin kalau di kripto, teman-teman yang masuk di awal-awal tahun kripto dari tahun 2000 berapa deh? 2010 awal. Ada beberapa tragedi. Tadi Om Budi sempat cerita di 2017 kemarin tragedinya si Bitconnect. Waktu juga sempat ada namanya Octoin. Ada tahun lalu token Squid Game, ataupun yang tahun ini Luna. Itu jangan sampai kita nih ngelewatin beberapa momen-momen itu, tapi nggak ada yang bisa diambil pembelajarannya itu. Setiap ada tragedi kita kena lagi. Padahal, oh iya tahun lalu kan juga kayak gini ya, beberapa tahun lalu juga seperti ini gitu. Jadi kayak udah ada siklusnya, tapi kita istilahnya masih jatuh ke lubang yang sama lagi gitu loh. Makanya penting sekarang nih buat teman-teman dan kita juga semua di sini ya saling mengingatkan dengan adanya kita grup diskusi ini tuh biar teman-teman juga bisa ada remnya lah istilahnya saling jadi jangan ya kayak tadi jangan terlalu FOMO, terus juga kalau investasi harus didiversifikasi, jangan hanya ke satu aset, dan juga yang paling penting ya tadi ilmunya dulu harus diperbanyak. Dan sekali lagi seperti yang Deng Aldi selalu ucapkan, blockchain bukan hanya kripto bukan hanya trading, dan tadi bukan hanya Bitcoin. Jadi nggak harus fokus kita hanya ke trading aja, nggak harus fokus ke koin Bitcoin aja. Banyak istilahnya segmen-segmen yang bisa kita garap, kita bisa ambil cuannya. Seperti contohnya, misalnya kita mau fokus nanti juga ke dunia metaverse, ya kita persiapkan diri dulu dari sekarang, belajar basic-basic ilmunya untuk masuk ke dunia metaverse. Salah satunya adalah pelajaran basic foto 360. Itu merupakan basic yang harus teman-teman punya buat nanti bisa istilahnya masuk ke profesi sebagai hologram di dunia metaverse. Itu baru salah satu. Ada lagi kan ada NFT, ada DeFi. Di DeFi juga ada staking, farming, ada lending, borrowing, minting, dan lain-lain. Itu yang banyak sekali yang bisa istilahnya sumber income juga buat teman-teman yang memang fokus untuk mencari income utama ataupun income tambahan di dunia blockchain gitu loh. Oke, masih kita buka kesempatan lagi buat teman-teman yang mau sharing-sharing, mau diskusi, mau bertanya ke Dayang Ali atau ke siapa aja, silakan. Wah, Dayang Ali sudah on screen lagi nih. Ya, nih mau ceritain nih. Mungkin ada yang mau ngelihat contoh-contoh yang mau kita bikin. Saya share screen lagi. Bang Roni kelihatan nggak? Saya sharing screen. Kelihatan, Daing? Ada gambar video apa ya? tuh? Ada video yang, betul. Yang kecil ya. Nah teman-teman lihat tuh videonya ada si ininya bergerak ya. Tuh bergerak maju ke depan, dia dari belakang maju ke depan gitu ya. Ini adalah contoh kalau kita pakai avatar di metaverse, dan kita menjadi host. Jadi kita jadi host yang biasanya hostnya itu tuh manusia gitu, sekarang bisa avatar, dia bisa maju mundur ke belakang, ke depan, berputar. Di belakangnya itu foto 360.
yang sudah dijadiin 3D. Jadi foto 360 jadi 3D itu udah bisa dipakai untuk nantinya bangun metaverse kita. Ini ada video selanjutnya nih, saya kasih lihat lagi. Dia masih ngobrol jadi host, kemudian dia keluar dari pintu. Ini adalah sebuah toko. Toko ini dibikin pakai foto 360 ya. Fotonya dibikin pakai 360, jadi bisa ngelihat kanan kiri depan belakang atas bawah. Nah ini sekarang dia akan zoom out, jadi kameranya itu keluar dari tokonya. So, kalau ngelihat dia keluar, nah ini saya post. Nah inilah yang namanya nanti metaverse. Jadi metaverse-nya baru satu toko. Kalau nanti teman-teman udah belajar ilmu hologram, lalu punya misalnya 100 toko, maka nanti satu toko ini kan di kanan kirinya ada toko-toko lain, 100 toko. Nah, teman-teman, Bang Roni punya 100 toko, terus Bang Jamal punya 200 toko, 100 sama 200 digabungin, masuk ke Bentara Megaverse, namanya Bentara Megaverse. Kita punya metaverse bareng-bareng. Nah, foto-foto itulah yang nantinya akan dibikin. Yes, brother. Jangan banyak-banyak ya. Banyak-banyak. Iya. Ya, itu yang nantinya akan di setup ya. Sengaja kita dikit-dikitin nih buat Tio. Supaya yang belajar malah semangat ya. Nanti kalau udah semangat, batch 1, batch 2, batch 3, batch 4, kita akan nonton lagi dan kita butuh teman-teman nih. Jadi malah teman-teman yang udah belajar ilmu hologram, kita akan butuhin supaya nanti teman-teman malah bisa jadi partner kita. Nah, teman-teman di luar kota, yang di kabupaten, itu semuanya bisa kita plot menjadi partner kita dan membangun Bentara Megaverse bersama-sama. Gitu kira-kira. Ayo, semakin semangat nih yang ngeliatnya tuh. Mau tambahin deh sedikit untuk biar teman-teman masih makin semangat buat ikut course. Beberapa hari lalu saya ngobrol sama ada salah satu startup itu jalan di jasa seperti penyewaan kamar atau villa. Jadi dia bilang, Mas, kita bisa nggak untuk kerjasama nih, gitu kan? Tapi ini virtual tournya, gitu kan? Lalu mereka bilang, soalnya Mas, di Bali, untuk di Indonesia ini di Bali dan di negara-negara Asia Tenggara, khusus apalagi luar negeri, yang memang udah tahu ini udah lama banget kan gitu. Untuk 360 ini udah lama banget, untuk virtual tour itu udah lama banget. Hologram juga sama, yang kita sekarang menuju ke metaverse. Dia bilang di Bali ini kan rata-rata peminatnya orang bule nih, yang mereka habitnya untuk mencari sesuatu itu udah simple, nggak perlu ngeliat kamar yang pakai foto 2 dimensi gitu. Harus ngeliat kamar yang ternyata beda gitu, yang ruangannya ternyata kecil, ngambil fotonya pakai angle wide angle gitu. Mereka kadang kecewa, gimana kalau pakai 360 gitu kan. Tapi bedanya 360 sama metaverse apa gitu kan. Nah, saya unjukin ini tuh, Deng. Saya unjukin ini dan dia bilang, wah kalau kita jualan hotel, jualan jasa hotel kayak gini, itu yang laku bukan hotelnya doang gitu. Tapi orang-orang tertarik dengan 360 3D, 360 virtual tour menuju hologram yang 3D, yang nantinya digabungkan jadi metaverse, itu jadi daya tarik marketing. Itu jadi trik marketing sebagai daya tarik. Wah, kan banyak nih kayak beberapa kafe-kafe di Amerika, ada kafe baru di masa pandemi gini yang konsepnya biasa aja, ya pelanggannya biasa aja gitu. Ada juga kafe baru yang baru beberapa hari launching itu udah ramenya bukan main. Dengan konsep, dia pakai konsep yang lagi rame. Konsep kafenya pakai board app. Konsep kafenya pakai Shiba. Itu orang bukan hanya tertarik dengan makanannya atau kafe menu-menu barunya, tapi dengan ya lagi di eranya, sesuai eranya gitu. Jadi Bentara virtual bisa comot-comot teman-teman yang nanti sudah lulus dari modul V1, modul 1, modul 2, modul 3, dan
syukur-syukur sudah sampai modul 4 untuk jadi partnernya Bentara Virtual dari Bentara. Tuh, jadi ayo teman-teman, kalau ada yang mau ditanya tentang apa sih bedanya modul 1, modul 2, modul 3, atau ada teman-teman itu bisa teman-teman bisa tanya ke admin Rantai Kotak atau bisa private message ke saya juga, no problem, boleh. Jadi cakupannya itu luas. Iya, Private Deng. message ke Tio malah lebih nyampan karena lebih lengkap Boleh. dijelasinnya. Asal jangan tanya Om Luna gimana, jangan gitu. Saya kemarin ditraktir sama Bro Tio nih, gara-gara lunanya menakjubkan. Asik, pokoknya enak kalau dekat Tio, banyak traktirannya. Saya belum ditraktir nih Om Tio. Wah, kalau mau traktiran deket-deketnya sama Bang Hadi gitu. Oke. Om Tio mau nanya dong Om Tio. Monggo. Kalau kita nanti mau belajar foto 360, ada spek minimum untuk handphonenya nggak sih Om Tio? Misalnya Kalau yang Android pakai gitu. gadget, pakai Android atau iOS ya. Kalau Android itu minimal RAM 3, internalnya 32 itu cukup. Minimal RAM 3 dan internal 32 cukup. Untuk iOS itu saya sebut seri aja ya, saya sebut di seri. Di 7 plus 7 atau paling bawah itu 7 atau 7 plus itu sudah cukup. Jadi sesuai, karena memang sebelumnya saya bahkan pakai Deng, saya dulu pakai apa ya? Oh, saya pakai ini. Saya pertama kali belajar 360 sama Deng Ali itu pakai handphone Axio. Kalau teman-teman tahu tuh pakai handphone Axio itu masih bisa. Sekarang udah nggak bisa karena memang update-nya cukup berat untuk software yang kita pakai nanti untuk praktek 360 khususnya. Itu baru dari 1. Kalau saya untuk 360 saya sudah install sekitar 17 aplikasi yang berhubungan dengan 360 menuju virtual tour juga hologram. Kurang lebih 17. Saya lupa ngitung lagi tuh di handphone saya. Oh gitu ya. Oh ya, kalau Om Tio nanti untuk yang basic 1 tuh yang kelas pertama itu hanya pakai handphone aja atau harus pakai PC juga atau laptop untuk prakteknya? Kalau yang pertama pakai handphone cukup. Oh, handphone aja ya. Pakai handphone cukup. Kalau yang kedua dan selanjutnya baru perlu gunain laptop atau PC untuk ngerjain PR-nya ya. Jadi nggak pas lagi coaching harus pakai, nggak, untuk ngerjain PR-nya nanti itu perlu PC atau laptop untuk di modul 2, modul 3 dan modul 4. Gitu. Terus Jangan nanti lupa. untuk Ya, oke. Gimana lanjut Om Roni? Enggak, mau tanya untuk prakteknya ada praktek offline kah, belajar bareng gitu di satu tempat? Itu nanti diinfokan, karena kemarin diselenggarakan sama Bentara Academy. Saya coba follow up lagi ke tim Bentara Academy untuk offline online-nya. Setahu saya online. Itu. Jadi ada offline-nya tapi mengerjakan PR. Jadi ada teman-teman yang ikut, itu ada aktivitas offline-nya tapi untuk mengerjakan PR. Gitu. Oke deh, nggak sabar nih ya, tanggal 26 hari lagi kurang lebih ya. Lagi. Ya, Om siapa tuh? Ya, halo Om Paljar. Jangan lupa kalau kita juga selain kelas hologram, kita juga punya kelas OJS kan? Iya. Saya tuh ingat kelas OJS itu gulungan-gulungan trending, bikin ya followers naik secara organik ya gitu. Followers naik secara organik, berita yang kita sampaikan tersebar secara menyeluruh gitu.
dengan pola OJS yang ada, insya Allah informasi yang memang biasanya masih tersendat di beberapa wilayah itu bisa tersampaikan. Semoga ada kelas-kelas baru lagi yang bisa dibuka sama Bentara Academy untuk teman-teman di rantai kotak. Jadi bisa semuanya saling bersinergi, bisa kolaborasi, bisa gabung. Ketika masuk ke Bentara Quantum Valley, teman-teman semua bisa punya, bukan ini, teman-teman bisa punya, wah teman-teman ini adalah expertnya di bagian ini yang nantinya bisa lebih punya banyak murid, lebih banyak punya murid di Quantum Valley. Juga punya, yang pastinya juga punya banyak penghasilan. Om, mau nanya dong Om. Ya, silakan Om Yoga. Ini terkait metaverse. Metaverse itu secara umumnya ada layer-layernya nggak sih? Layer 1, layer 2, atau layer 3 gitu? Itu aja sih Om. Oke. Saya Sama mau tanya ini dulu Om, sebelumnya. gimana Om? Boleh. Layer yang dimaksud ini dalam hal teknis atau dalam hal user? Kalau boleh sih dalam hal teknis sih Om. Saya kurang paham teknis. Cuma maksudnya general aja Om. Highlights-nya kayak gimana gitu sih Om. Sama ini Om, metaverse itu kan tadi aku tanya ya terkait ada berapa layer. Sendirinya metaverse itu ada genre-nya nggak sih? Misalnya ada metaverse action atau horror atau komedi atau apa gitu Om. Saya agak-agak ini sih, maksudnya agak-agak terlalu jauh mikirnya kali gitu Om ya, pandangan saya. Mungkin bisa dijelasin Om secara benernya. Kasih Om. Oke, dari yang dibaca, dari literasi yang ada, lalu dari knowledge yang dipelajari, metaverse secara general punya layer. Ya, ini saya jawabnya di general ya, bukan di teknis aja, bukan di user aja. Punya layer, karena di metaverse pun nggak bisa hanya hidup dari nggak hanya bisa hidup dari bangunan 3D-nya, tapi juga perlu avatar, perlu NFT, dan bangunan-bangunan yang ada pun itu pakai NFT. Itu satu. Yang kedua perlu kripto untuk interaksi di dalam metaverse-nya. Kalau pendapat saya dari literasi yang ada, metaverse itu secara general punya layer. Gitu Omega. Untuk pertanyaan yang kedua, sorry boleh diulang pertanyaan yang kedua? Terkait metaverse itu ada genre-nya nggak? Misalnya ada genre action atau horror atau komedi atau sci-fi atau apa gitu Om? Untuk saat ini masih mayoritas ya dari metaverse yang ada masih di animasi normal 3D, bangunan-bangunan 3D, teman-teman tim 3D animator yang membuat lalu dengan underlying blockchain. Tapi sudah ada. Nah, Deng Alik, terima kasih. Yo, Bang Yoga, dikasih lihat infografisnya. Silakan. Siap, kasih Dai. Nah, ada 7 layer di metaverse. 7 layer di metaverse. Ya, tuh Om Tio tuh sudah ngumpulin semua materinya. Jadi ada experience, ada layer discovery, ada layer creator ekonominya. Nah, kita ngobrol di sini nih supaya kita bisa bikin tools-nya, assets-nya. Ada layer kalau dia ada metaverse yang terhubung ke blockchain, ada juga yang tidak terhubung ya silahkan juga, semua infrastrukturnya ada lengkap. Layer-layer inilah yang membuat kita nantinya bisa, tadi itu ada experience, layer paling atas itu experience kan, ada metaverse yang buat game, ada metaverse yang buat ngobrol chatting-chatting,
ada yang buat main game, ada yang nonton bioskop, ada yang belanja, m-commerce ya, metaverse commerce, itu semua lengkap. So mudah-mudahan kita semua ada dan menjadi menguntungkan di bisnis metaverse. Ya, lanjut. Oke. Terima kasih Dengali. Ya, Aman ya Om Yoga ya. Tio, Om mau nanya satu lagi Om. Monggo. Terkait sistemnya itu rantai kotak. Rantai kripto itu secara general seperti apa ya, Mek? Rantai kripto. Nah, untuk pertanyaan ini saya serahkan kepada Dengali. Untuk Oke. waktu dipersilahkan. Rantai kripto prinsipnya gini, kan kita ingin memperbaiki kata kripto ya. Jadi kata kripto itu bukan semata-mata harus ke uang kripto ya, crypto money atau cryptocurrency. Tapi kata kripto itu termasuk ke dalam kriptografi. Ya, jadi kita ingin pelan-pelan mengajak masyarakat, khususnya di ekosistem kripto, untuk lebih memahami bahwa kata kripto itu equal ke kriptografi. Itu yang pertama. So, rantai kripto adalah rantai yang mengajak teman-teman data-datanya, big datanya, di kriptografi dengan baik di ekosistem kami. Jadi misalnya gini, Bang Yoga nih mau punya mau MOU sama kita, sama Bentara, ya misalnya mau jadi partner ya Bentara. Lalu membutuhkan di MOU kita butuh materai. Nah, materai yang kita punya tuh udah ada kriptografinya yang nempel ke Bang Yoga. Jadi kriptografi materainya udah langsung masuk, nggak usah beli materai yang tempel gitu kan. Langsung aja bayar materai ke kita, atau punya materai sendiri, nempel ke PDF kita, udah resmi sebagai materai elektronik. Ada juga misalnya Bang Yoga diminta tanda tangan digital. Ya bukan cuma tanda tangan yang ditaruh di PDF, tapi memang tanda tangan yang bisa dibaca di QR code. Itu ada di rantai kripto. Jadi sertifikat authority-nya, terus timestamp-nya, terus ada tadi si materai digitalnya, ada semua di rantai kripto. Makanya member-member rantai kotak, member-membernya Bentara, nanti harus punya akun di rantai kripto, dan untuk memudahkan semua pergerakan tanda tangan digital sampai dokumen-dokumen digital. Kira-kira gitu, Bro. Lanjut. Daeng, tapi pertanyaan terkait hal-hal yang ada tadi disebutkan, untuk secara legalitas itu udah pasti safety ya, Daeng ya? Ya, alhamdulillah kita berinvestasi khusus untuk sertifikat authority-nya, sedang mengajukan partnership dengan Kominfo. Insya Allah kita punya server sendiri, dan terkait ke Dukcapil dan 14 pintu data untuk rantai kriptonya sendiri. Doain aja lancar. Amin. Terus mau nanya Daeng, kira-kira nih ke depan di Indonesia ini ada nggak sih lembaga yang khusus untuk mengawasi kripto? Kira-kira ya. Saya sih masih berpikiran nggak mungkin OJK, nggak mungkin Bapepti sih seharusnya. Apalagi itu di ranah DEX ya. Kira-kira ada tanggapan nggak tuh Daeng? Sebenarnya kita berharap, sebenarnya presiden kita yang hari ini nih itu sudah cukup melek dengan kripto ekosistem ya. Walaupun mungkin ke blockchain-nya belum, atau mungkin juga sudah gitu ya. Bahkan katanya ibu kota Nusantara kita tuh udah ada metaverse-nya. Bahkan udah 3 tahun yang lalu nih Indonesia sudah pengen keluarin CBDC-nya sendiri ya. Apalagi udah belajar dari stablecoin UST nih. Mudah-mudahan jadi pelajaran berharga. Dan derivatifnya juga mau keluar kan, bursa kripto Indonesia. Gabungan dari banyak exchanger membangun bursa kripto khusus Indonesia. Ya, jadi saya pikir bukan lagi selevel menteri ya, harusnya ini jadi Dewan Blockchain Indonesia. Jadi yang kayak Dewan Penasihat Presiden, tapi dewan yang mewakili, mengawasi, dan mendampingi blockchain di semua kementerian. Ya, mudah-mudahan kita bisa berperan aktif di situ. Gitu, Bro. Menarik banget itu Daeng. Memang di Indonesia kurang satu sih Daeng, audit teknologi yang belum ada sih. Itu sih kira-kira ya. Cakep. Dong, bikin dong. Kan
itu bisa jadi ide startup yang bagus buat di blockchainin. Monggo. Ya Om Yoga, masih ada lagi yang tanyakan? Udah Om Roni. Keren banget ya. Pertanyaan tadi jadi menimbulkan satu ide yang mungkin bisa jadi, kalau memang digeluti bisa akan jadi satu startup ya, yang memang mungkin sekarang belum ada di negara kita gitu. Jadi kita di Bentara juga beri kesempatan dan peluang buat teman-teman nih. Ayo yang teman-teman punya ide, punya mungkin ingin membangun startup bersama timnya ataupun berpartner dengan Bentara, kita selaku sebagai eskalator dan juga apa sih disebutnya eskalator ya. Kalau di dunia startup kita bantu teman-teman untuk yuk bangun kita bersama-sama kita bangun perusahaan yang perusahaan tersebut juga bermanfaat buat masyarakat banyak gitu loh. Apalagi kita menggunakan teknologi blockchain, teknologi yang nanti juga teknologi yang ramah lingkungan, dan juga di Bentara pun kita punya visi misi memang tujuannya untuk membawa masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia untuk mengenal lebih jauh, mengenal lebih dalam tentang ilmu blockchain dan juga penerapannya dalam kehidupan di masa sekarang dan juga masa depan gitu. Jadi buat teman-teman, yuk sekarang istilahnya yang mau belajar, yang mau berpartner, silakan bergabung. Kalau yang buat partner bisa ada daftar di Webcom. Kalau untuk yang belajar tadi kita juga ada program-program seperti modul hologram, ataupun nanti kedepannya juga banyak proyek-proyek dari Bentara yang teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalamnya gitu. Masih ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya atau berdiskusi? Ya, tambahin ya Ron. Bentara Ya. itu teman-teman kita sebutnya kita adalah inkubator, akselerator, dan agregator. Nah, jadi kita membangun bisnis itu di industri blockchain di Indonesia. Semoga bisa sejahtera dan mesejahterakan masyarakat. Itu bro, lanjut. Siap Daeng ya. Tadi dikoreksi sama Daeng tentang Bentara. Jadi teman-teman silakan kalau memang kita punya ide dan visi misi yang sama, silakan yuk kita bersama-sama bangun negara ini, bangun bangsa kita ini untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, gimana ada lagi? Nggak terasa nih sudah jam 21:03 kalau di jam saya. Kurang lebih udah 90 menit kita berdiskusi bareng-bareng di sini. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi atau tidak yang berdiskusi, kita akan tutup untuk diskusi malam ini. Gimana Daeng? Mungkin ada yang closing statement yang akan disampaikan sebelum kita tutup acara ini? Oke, paling enggak hari ini kita ngobrolin tentang ya diskusi-diskusi santai, halal bihalal. Sekali lagi mohon dimaafkan kalau ada kurang lebih tindakan-tindakan kami yang tidak berkenan. Terus nanti besok juga jangan lupa sesi terakhir untuk kitab digital bab 5. Kitab digital bab 5, kitab digital itu ada 5 bab. Bab 1 udah dimulai dari Januari lalu, bab 2 Februari, bab 3 Maret, bab 4 April, dan bab 5 Mei. So, buat teman-teman yang sudah membeli NFT Wali Songo, kelas kitab digital adalah bonus ya, senilai 5,9 juta. So, teman-teman bisa dapat gelar Master Kitab Digital bila lulus 5 tugasnya. Mudah-mudahan teman-teman yang pemilik kitab digital, pemilik NFT Wali Songo, lulus jadi Master. Ya, kalau lulus jadi Master, nanti belajar menjadi konsultan digital ya. Mudah-mudahan kita bisa berpartner terus. Yang kedua, tanggal 20 Mei, kita akan mulai kelas hologram. Itu hanya baru pakai handphone dan online. Tapi kalau masuk ke modul yang kedua, nanti kita usahain bisa offline. Nah, teman-teman harus merasakan bagaimana memegang, menjalankan, menggunakan kamera 360. Ya, jadi kalau
Modul pertama bisa pakai kamera handphone, kamera di rumah masing-masing. Modul kedua nanti kita akan masuk dengan foto kamera 360. Itu Bang Roni. Terus kalau ingetin lagi yang belum punya NFT Wali Songo silakan beli mumpung Harmony One-nya lagi harga diskon gitu ya. Dulu kita bikin waktu 2.000, sekarang lagi 800 ya. Atau 1.000 malah udah sekarang. Oke, buat itu aja teman-teman. Terima kasih banyak sesi hari ini, malam ini. Makasih banyak sudah berpartisipasi. Dan sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Lanjut Bang Roni. Jangan lupa NFT Wali Songo-nya. Sekarang harga Harmony lagi di 645. Wah, satu NFT tier 1 itu sekarang cuma 65.000 dengan segudang manfaat. Wow, murah banget ya Om Tio. Tier 2-nya 650.000. Waduh. Hai. Oke ya, buat teman-teman, terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi malam ini dalam acara AMA dan juga halal bihalal bareng Rantai Kotak. Semoga hasil diskusi malam ini, bincang-bincang santai kita malam ini ada manfaatnya buat kita semua, dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga diberi umur yang panjang sehingga kita bisa terus menjadi penebar manfaat buat sesama. Untuk sekian dari kami, mungkin nanti kita bisa lanjut lagi untuk diskusi di Telegram chat. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih teman-teman semua. Lalu Terima kasih semuanya. Selamat malam. Makasih Pak Ali, Mas Tio, Bang Roni, teman-teman semua. Bang Martin, Mas Arif, Geominer, Kang Ridwan, Bang Ipan. Bang Agus baru nongol. Ya. Nanti lanjut di chat ya. Bang Agus mana aja ini nggak ada kabarnya nih. Lagi nyusun materi. Wih, luar biasa nih. Master Agus. Lagi dibimbing sama Bang Roni, yaitu. Waduh. Nanti Wah. Iya,